Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ella Laila Tutardia, atau orang Turki bilang Leila Ince, yang orang Jawa nyasar ke Turki karena ikut jago. Terima kasih ya udah klik video ini, dan di video kali ini aku akan bahas tentang alasan aku kenapa tidak pernah nge-shoot tempat-tempat rame atau tempat-tempat yang banyak banget orangnya. Seperti contohnya kemarin pas waktu aku pergi ke pasar tradisional Turki. Di situ aku di akhir video di situ aku menjelaskan bahwasanya aku tidak nge-shoot pasar yang bagian sayur sama buah ya, karena di sana banyak orang. Karena orang Turki itu nggak suka yang namanya di video atau di foto. Bener nggak sih alasannya seperti itu? Yap, bener sekali. Karena sebagian besar orang sini itu tidak suka yang namanya di foto ataupun di video. Kenapa seperti itu? Mereka pun seperti itu, ada alasannya. Sebelum aku kasih tahu kenapa orang Turki seperti itu, sebelum aku kasih tahu alasannya, ini ritual wajib, harus diikuti, oke? Ini wajib. Hukumnya kalau di fardu. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, juga aktifin loncengnya, juga klik like, juga share, supaya orang-orang di sekitar kalian juga tahu atau mendapatkan informasi yang kalian dapatkan. Jangan lupa ya, share, dan jangan lupa subscribe, aktifin loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Pasti nyesel deh kalau ketinggalan. Oke? Aku tunggu loh. Sudah ritualnya? Kalau sudah ritualnya, mari kita masuk ke pembahasan. Oke. Kenapa orang Turki seperti itu? Alasannya ialah karena mereka sangat-sangat percaya terhadap nazar. Guys, bukan yang itu. Aku tahu apa yang ada di otak kalian. Nazar yang penyanyi dangdut itu kan, yang nyanyinya seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu deketkan kamu ya sayang, dan seterusnya kayak gitu. Bukan. Please, jangan berpikiran nazar yang itu. Oh, yang sebelah sini. Sorry, bukan nazar yang itu juga. Aku tahu juga apa yang kalian pikirkan. Bukan nazar yang masyarakat Indonesia atau sebagian orang Muslim ketahui. Nazar adalah janji kepada Allah jika kita mencapai suatu tujuan. Kayak gitu. Misal contohnya, aku akan memberi makanan fakir miskin jika aku mencapai jabatan ini, atau jika aku menghasilkan ini, jika aku punya ini, kayak gitu. Bukan, sekali lagi bukan nazar yang penyanyi, juga bukan nazar janji. Jadi, nazar yang dimaksud oleh masyarakat Turki adalah penyakit ain, yang biasanya kita sebut sebagai penyakit ain. Adapun si penyakit ain itu sendiri adalah penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata yang disertai dengan iri. Tuh, penyakit hati. Iri kan, penyakit hati. Jadi itu deh, hati-hati deh sama yang namanya penyakit hati. Nah, dan penyakit ain ini tidak ditimbulkan dari orang jahat aja, dari orang baik pun juga, kayak gitu loh. Jadi pasti penyakit ain itu suatu penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata yang disertai dengan iri, dengki, dan syirik, pokoknya seperti itu, dari orang yang tidak suka kepada kita ataupun orang yang suka kepada kita, dari orang jahat maupun orang yang baik.
Jadi benar-benar di dalam Islam itu sangat-sangat waspada dengan yang namanya si penyakit ain atau nazarnya orang Turki ini. Kenapa bisa dari orang baik pun itu menimbulkan penyakit ain atau nazar? Ya, karena di sini disebutkan bahwasanya penyakit ain itu timbul atau bermula dari pandangan orang yang sangat mengagumi kamu, misal pandangan orang yang sangat mengagumi kamu dan sangat-sangat mengagumi kamu sehingga menimbulkan si penyakit hatinya itu, si irinya itu loh. Tuh, itu yang mengakibatkan si nazar ini muncul atau si penyakit ain ini muncul. Jadi bener-bener deh, hati-hati, jangan lupa berdoa tuh beb ya. Jangan lupa berdoa, beneran jangan lupa berdoa supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti itu, karena menurut aku ngeri banget sih itu. Oke, saking percayanya ini orang Turki sama si nazar atau penyakit ain itu, sampai-sampai setiap kali mendapat kemalangan atau musibah lah istilahnya, atau apapun itu, misal kayak kemarin tuh suami aku kecelakaan kan, mobil dia dapat istilahnya kayak gini lah, dia dapat kerjaan baru, kemudian dari kerjaan itu dikasih mobil kayak gitu, akhirnya mobil baru dong. Nah itu ada yang kayak ya nggak tahu yang namanya, jadi ya, saat itu jadi pusat perhatian dari semua keluarga ya. Jadi nggak tahu, saking ada keluarga kita yang saking senangnya kayak gitu, akhirnya menimbulkan si nazar itu. Kata mama aku sih kayak gitu, tapi aku juga nggak tahu. Kalau menurut aku karena suamiku ceroboh aja bisa terjadi kecelakaan gitu. Jadi nggak ada selang beberapa bulan, nggak ada, cuma selang beberapa hari itu mobil udah kecelakaan, udah dijual lagi aja sama kantor kayak gitu. Bener gak sih? Tapi aku walau alam lah ya, kayak gitu, walau alam, gak tahu aku. Nah, saking kayak gitu, jadi si mama mertua aku tuh juga apapun yang terjadi, kemalangan atau apapun itu pasti dikait-kaitnya sama si nazar itu, si penyakit ain itu. Tapi bener adanya loh, penyakit ain itu bener adanya, dan hadisnya pun jelas loh ya. Jangan asal kalian saya ngomong kayak gini itu udah lihat hadisnya bahwasanya penyakit ain itu bener adanya kayak gitu. Oke? Oke, lanjut. Malah jadi gibah. Allah nazar deilsin, atau yang artinya semoga Allah menjauhkanmu dari nazar, itu selalu orang Turki ucapkan kepada orang-orang yang baru atau orang-orang yang baru mereka temui, atau member, apalagi member baru dalam keluarga, misal menantu baru, kemudian cucu baru, anak baru, itu pasti diprotek habis-habisan supaya si nazar ini nggak nemplok gitu loh. Nah, jadi selalu kayak hampir pas waktu aku baru pertama kali kesini juga hampir setiap hari aku mendengar Allah nazar deilsin, Allah nazar deilsin, Allah nazar deilsin. Ingat banget deh pada saat aku sama mama mertua aku itu jalan-jalan dan papasan sama tetangga aku, dan kita ngobrol sebentar gitu loh sama tetangga, dan tetangga aku itu bilang Allah nazar deilsin, Masya Allah Maimun, kayak gitu. Di part Allah nazar deilsin, oke, aku setiap hari udah denger itu, oke, nggak apa-apa. Dan itu pun doa juga kayak gitu. Tapi di part selanjutnya, Bo, Masya Allah Maimun. What about Maimun? What mean is Maimun? Apa sih? Maimun itu adalah monyet. Jadi pada saat itu aku kayak yang, hah? Iya aku jelek, tapi aku nggak kayak monyet juga kayak gitu. Sampai akhirnya aku tercerahkan. Jadi buat kalian yang punya saudara, tetangga, pacar, kalau yang punya suami Turki pasti udah tahu kayak gini. Itu
itu jangan sampai tersinggung dengan kata-kata ini, dan jangan sampai kaget jika kamu ketemu orang-orang Turki memanggil anak-anak kecil dengan kata-kata kayak Maimun, kemudian esek spasi ya, esek spasi, terus tafsan apa sih, aku nggak begitu hafal nama-nama hewan, pokoknya di kebun binatang itu keluar semua gitulah. Nah itu beneran jangan kaget, karena itu adalah upaya mereka buat menghindari si Nazar itu, kayak gitu ceritanya. Benar-benar, hal ini bertujuan untuk menghindari si Nazar ini, tapi mereka selalu mengawalnya dengan kata-kata Masya Allah, kayak Masya Allah, Maimun menim, Masya Allah, Aslan menim, Masya Allah, dan Masya Allah yang lain, kayak gitu. Jadi, mereka memutarbalikkan kayak pujian menjadi kayak kebalikannya gitu loh. Dan jika kalian dikatain Masya Allah Maimun benim, Masya Allah monyetku gitu ya, itu sebenarnya tujuannya adalah Masya Allah beautifulku gitu, apa, cantiknya aku, lucunya aku, kayak gitu loh. Tahu kan? Nah, seperti itu juga kayak gitu. Cuma mereka memutarbalikkan kayak gitu, memutarbalikkan. Ya kan, namanya memutarbalikkan nah itu. Ya. Bahkan di suatu daerah itu ada yang sengaja mencoret muka anak-anak kecil dengan arang supaya terlihat jelek, supaya menghindarkan dari si Nazar ini. Kalau menurutku itu sudah nggak masuk akal. Gimana kalau menurut kalian? Kalau menurutku benar-benar itu sudah nggak masuk akal. Dan pun kok kayaknya udah lama banget ya aku berceloteh. Oke. Sampai di sini dulu ya. Kalian udah paham ya? Paham kan? Kenapa masyarakat Turki itu tidak mau difoto atau di video? Ya karena seperti itu, karena ada nazar. Mereka sangat percaya akan adanya nazar atau si penyakit ain. Mereka sangat hati-hati lah intinya. Mereka sangat hati-hati yang namanya si nazar dan penyakit ain. Dan ini pun menjadi alasan besar bagi sebagian masyarakat Turki, bahkan ada yang tidak punya sosial media, ada juga yang punya sosial media tapi di privasi atau di akun privat, bahkan ada yang nggak upload apapun. Yang penting punya sosial media aja, tapi nggak upload apapun. Contohnya nggak usah jauh-jauh suami aku. Dari mulai dia bikin akun Instagram, sampai ketemu aku, sampai kita nikah, di Instagramnya hanya ada satu foto yang di-upload. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada 3 foto. 3 atau 4 ya? Pokoknya itu. Follow juga ya Instagram suami aku juga gak apa-apa. Tapi jangan lupa juga follow Instagram aku juga ya. Oke. Sepertinya aku bakalan cut di sini dulu dan aku pasti sambung di video aku selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan bunyiin loncengnya, aktifin notifikasinya karena supaya kalian tidak ketinggalan lanjutan cerita ini. Buruan sekarang. Aku itu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa ikhtiar berdoa dan istiqomah supaya kita berhasil mencapai sesuatu dan terhindar dari mara bahaya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni Sefioro.